Saudara, banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Setidaknya 30 kampus dari berbagai kota melayangkan petisi meminta Jokowi netral, termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto menyebut saat ini Indonesia krisis keteladanan dan moralitas. Pemerintah didesak untuk segera melakukan evaluasi. Dari Lampung, Sivitas Akademika Universitas Lampung mengingatkan Presiden dan penyelenggara negara untuk netral demi mewujudkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Mereka juga menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi. Di Semarang, Jawa Tengah, Sivitas Akademika Universitas Negeri Semarang mendesak pemerintah bisa menjalankan pemilu dengan damai, jujur, dan sesuai aturan main. Dalam program Satu Meja Kompas TV, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo menyinggung etika hukum di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, saat ini telah terjadi penggunaan hukum sebagai political engineering atau rekayasa politik. Etika itu hukum itu dibuat seakan-akan tidak ada kaitan dengan etika. Ya, bahwa kalau sudah sesuai dengan hukum, maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal kita hidup di Indonesia ini kan selalu dari kecil kita sudah diajar dengan etika. Ya, dan itu seharusnya juga menjadi salah satu bagian ketika kita melakukan proses legislasi, kan ada aturan hukumnya. Dan proses adjudikasi ketika di Mahkamah Konstitusi kan juga harus bicara soal etika. Dan ternyata diputuskan oleh MK, oh mereka tidak beretika. Nah, yang menjadi masalah adalah putusan tidak beretika, termasuk keputusan KPU itu kan nggak beretika. Tapi ternyata hasil putusannya tetap applicable gitu. Itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar. Oke. Ya, karena ilmu yang kami coba kembangkan, kami teliti dan kami manfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat, ternyata bisa digunakan sebagai a tool of political engineering. Menanggapi gelombang kritik datang dari akademisi untuk Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai hal itu. Namun Bahlil mengingatkan agar kampus dan Sivitas Akademika juga menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum Sivitas Akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya Sivitas Akademik independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Oh, ada salah satu ketua partai di situ. Ya benar aja, Bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono turut menyoroti gelombang kritik dari Sivitas Akademika berbagai kampus terhadap pemerintahan Jokowi. SBY menangkap sinyal guru besar hingga mahasiswa mulai bersuara kritis karena khawatir pemilu 2024 tidak berlangsung jurdil. SBY juga melihat ada narasi berlebihan mengenai Pilpres satu putaran. Secara implisit mereka khawatir jika pemilihan umum tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur dan secara adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi. Seperti kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau Pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap chaos. Situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengapresiasi tindakan akademisi yang berani mengkritik pemerintah. Anies menyebut pola seperti itu adalah pola lama dan saat ini bukan eranya rekayasa.
Ini eranya udah beda lah, udah nggak bisa lagi tuh pakai rekayasa seperti itu. Jadi malah menguak. Dan saya hormat kepada mereka yang memilih untuk tidak gentar untuk mengutarakan pendapatnya, tidak gentar untuk menunjukkan sikapnya. Karena memang kita sedang hari ini membutuhkan orang-orang yang konsisten. Dan sudah tidak bisa lagi kita menggunakan pola-pola lama seperti itu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut gelombang kritik dari kampus terhadap Presiden Jokowi menandakan demokrasi sedang di ujung jurang. Ganjar bilang, bila tokoh agama hingga warga kampus bergerak artinya demokrasi dalam bahaya. Saya sedih hari ini demokrasi kita sedang diuji. Maka ketika tokoh agama mulai bicara, masyarakat sipil mulai teriak, kampus bergerak semuanya, itu lonceng dan kentongan bahaya demokrasi Indonesia. Jangan pernah mengintimidasi kampus, karena kampus itu mimbar akademis yang merdeka. Sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademisi meminta Jokowi netral termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Sebelumnya saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Soal netralitas, saat ini aturan terkait presiden boleh berkampanye telah digugat di MK. Penggugat mengajukan aturan larangan diperluas hingga menteri dan kepala daerah jika keluarga mereka ada yang berkontestasi di pemilu atau pilkada. Tim Liputan, Kompas TV.